Ukuran kateter itu apa banyak ya. Kalau untuk orang dewasa itu berkisar antara besar rata 14, 60, dia biasanya nomornya nomor 6 ya. Kalau 16 ya. Kalau anak-anak ya nomor 14 ya. Ya. Terus bom nebek untuk apa tuh? Idol gitu. Ya. Kalau nebek nggak harus steril ya, cuma kita kemudian silakan jadi terus untuk mengisi balon kan kateter itu kan ada kateter dwelling dan ada indwelling atau ada yang kateter biasa yang hanya sekedar untuk mengeluarkan urin saja, tapi ada juga yang balon sebagai fiksasi ya. Jadi nanti di ujung sini ini ada di ujung sini ada balonnya nih. Nah ini kita yang untuk fiksasinya. Nih, kalau kita isi air pada pangkal ini, nanti akan kelihatan ini akan melembut. Ya, di sini. Nah ini namanya indwelling yang pakai apa balon. Pakai balon. Terus bahannya macam-macam juga. Ada yang dari maraton, ada yang dari apa nih? Plastik, ya. Ada juga yang dari apa namanya nih? Silikon, ya. Nah, biasanya semakin halus bahannya, semakin mahal harganya, bisa bertahannya juga lama. Ya boleh bahkan sampai 3 bulan, ada yang seperti itu ya. Yang dari silikon itu yang memang harganya mahal dan itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian NaCl-nya ini NaCl ya. Itu sharing itu water steril Bu. Steril ya boleh Bu. atau NaCl ya boleh ya. Nah kemudian penghalas selimut mandi dan waskom. Oh iya. Ya waskom, handuk ya, itu maksudnya kalau pasien itu kotor sekali, yang ini kita siapkan. Makanya sebelumnya pasien harus kita kaji terlebih dahulu. Ya, kalau kotor, bau, ya, nah kita siapkan waskom, waslap, dan handuk, sabun. Ya, tapi kalau sekiranya bersih, ya sudah ceritanya pagi sudah mandi, dia sudah dibersihkan. Ya nggak perlu lagi itu kita siapkan. Jadi menyiapkan ini kalau perlu. Oke. Nah terus handsun steril dan handsun yang tidak steril. Ya. Jadi kita bekerjanya pada waktu kita membersihkan kita pakai handsun yang tidak on steril. Tapi kemudian ada ini juga. Jelly Bu. Duk bolong. Jadi kan udah tadi. Oh. Jelinya Udah Bu. Oke, ya. Ada bolong. Sebetulnya insert kalau kita sudah pakai apa? Sudah pakai handsun steril, kita nggak perlu lagi insert. Tapi kalau kita nggak pakai handsun
yang steril, ya kita pakai pinset steril. Kemudian ini sih nggak perlu ya, pangkasan nggak perlu. Nah, kemudian plester untuk plester, oke, bengkok, ya. Oke. Ini kita akan melakukan pemasangan kateter dulu kan? Iya. Oke. Nah sekarang sudah siap. Ini kan sesuatu yang kita rencanakan. Kita kontrak dulu dengan pasien, ya. Nah, kita lihat apakah pasien kita pasang kateter ini indikasinya apa? Apakah karena memang lansia tidak mampu ke kamar mandi, atau memang untuk pengambilan urin steril, ya? Kalau pengambilan urin steril berarti kita siapkan langsung Sampel. Tempat yang steril. Atau memang pasien ini karena ngompol, ya. Jadi daripada pakai pampers harganya mahal, kemudian dibutuhkan teknologi yang lama, gitu ya. Terus samping itu juga bisa juga kita pasang kateter ini adalah untuk sekaligus mengontrol cairan pasien atau kemampuan ginjal pasien. Bisa jadi orang kekurangan cairan, urinnya sedikit, ya, sehingga kita bisa kontrol ya cairan yang diberikan berapa. Atau memang pasien ini ada kelainan di ginjal sehingga produksi urinnya sedikit. Gitu. Ya, jadi memang sebelum kita melakukan kita pengkajian kita Nah sekarang kita pasien ini kita pasang kateternya karena dia kondisinya lansia, ya tidak kuat pakai mandi. Ya, terus juga kalau pakai pampers mungkin bisa jadi orang dengan pampers itu alergi atau mungkin cukup gitu pampersnya, atau kalau pada lansia biasanya kita kontrol cairan juga, gitu, ya. Oke, nah, sekarang ini pasiennya laki atau perempuan sama aja, alat sama aja. Ya, itu prinsipnya sama, alat-alat yang kita siapkan juga sama. Kalau hanya bedanya, kalau pada perempuan itu uretranya lebih pendek, 7-9 cm saja sudah urinnya sudah bisa keluar, ya. Tapi kalau pada laki-laki, ya panjang, dia bisa sampai 17 bahkan 19 cm, ya itu aja bedanya. Sedangkan untuk yang lainnya sama. Sekarang kita akan sudah kita siapkan dulu nih, karena kan instruksi dokter nih, pas ini pasang aja kateter. Tuh, jadi ini ada tugas kolaborasi. Nah, setelah kita dapat instruksi dari dokter, dari tugas kolaborasi, kita kontrak dulu dengan pasien. Jangan ucuk-ucuk perangkat alat sudah kita bawa aja kepada pasien, sedangkan pasien belum terinformasikan. Jadi kita kontrak dulu dengan pasien. Selamat pagi Pak, atau selamat siang, ya Bu. Ibu supaya nggak ngompol, tadi kan alasannya karena dia lansia, ya, supaya nanti nggak lecet bokongnya, atau supaya bisa kontrol cairannya, ya, atau supaya tidak capek ke kamar mandi, tergantunglah hasil pengkajian setelah tadi. Maka ibu harus dipasang kateter, ya. Apakah ibu bersedia? Oh ya, saya bersedia. Oke. Sebentar ibu, 5 menit atau 10 menit saya kembali. Kenapa saudara diajarkan nggak kucuk-kucuk kita bawa langsung alat ke pasien? Kenapa? Supaya pasien tidak cemas. Tidak dilakukan. Ya, apa yang akan dilakukan? Kalau kan dia cemas ya. Ini alat udah dibawa, ini saya mau diapain ini? Kalau saudara mungkin dia itu barang nggak apa-apa lagi, karena sudah terbiasa. Pasien orang awam. Ya, makanya selalu diajarkan kepada saudara, sebelum membawa alat ke pasien, saudara harus kontrak dulu dengan pasien. Harus informasikan dulu dengan pasien, jelaskan dulu maksud dan tujuannya. Sepertinya hal-hal yang sepele gitu, tapi bagi pasien itu sangat penting, ya. Oke, nah ya setelah kemudian kita balik ke belakang, kemudian kita bawa alat-alatnya. Nah, setelah itu kita
Verifikasi dulu. Coba ibu sebutkan Nama. bersalah nanti. Iya. Ya, sebutkan nama dan tanggal Tanggal lahir. dan tahunnya. Dan sebutkan. Padahal itu surat-surat itu kan pegang tangannya itu dilihat. RM. Jangan dia RM-nya nggak akan hafal dia. Bilang. Masa minta RM-nya. Nama dan tanggal Nama lahir. dan tanggal Lahir. Ya. Nah, seperti saya lihat gelangnya itu. Ya, jangan dia ngomong, saudaranya ngeliatnya kemana-mana. Padahal maksudnya saudara adalah untuk Verifikasi. supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, sudah. Ya, orden kita. Kemudian kita pasang dulu selimut mandi. Pasang lagi nggak? Pasang aja. Takutnya nanti kamera nggak kelihatan kok ada selimut mandi. Bentar, itunya dinaikin selimut lamanya. Kenapa? Enggak itu. Kan ceritanya pakai selimut mandi. Oh. Mandi, ya. Perhatikan tadi yang bagian di atas, ya. Bagian lipatnya diperhatikan. Ya. Apa membantu aja pegang gitu. Kepala pasien kan. Nah, ini kita siap, kita udah boleh kita pakai pen pasang penghalas. Bapak miring ya, di sana dulu ya, bantu. Setelah itu kita ini dulu persiapan dulu ini Ya. yang nanti udah terpasang, ini baru kita siapkan. Siapkan dulu permentasnya. Tutup. Nah, kita cek dulu on-off-nya, kontrolnya, dilihat kalau masih terbuka, nanti begitu urin kita sambungkan, Bocor. bocor, Berantakan. kemana-mana. Nah, jadi ini kalau ditarik, ini modelnya macam-macam. Iya. Ada yang diputar, ada yang ditarik. Ini ditarik, dia akan terbuka. Kalau kita Dorong. Tutup. tutup, nah dia itu. Nah, ya, kemudian kita tutup. Oke, terus ini kita gantungkan di kaki tempat tidur. Sisi.
plastik ya. Kalau pada wanita kakinya ditekuk ya, sama kita bikin posisi dorsal. Dosa recumbens. Kalau pada laki-laki kita Luruskan. Oh, luruskan buka. biasanya kita tangan gini. Untuk kita letakkan di sini, buka dikit ya Pak. Nah, kita buka. Terus kita ambil kapas tuh. Sublimat. Kalau tadi misalnya kotor, Mm. nah ini baru kita bersihkan dulu pakai ini. Siap. Ya. Tapi kalau bersih enggak, langsung aja kita pakai kapas. Sublimat. Kita bersih. Ya. Ya. Nah, perhatikan ini. Pada posisi ini. Kenapa ini duluan, kenapa ini belakangan? Ya, supaya apa? Supaya tidak, kalau ini kita di sini, ya, kalau misalnya kotoran tempat bengkok di sini, Netes. nah, kalau ini kita dari sini nanti, Netes. Netes ke yang bersih. jadi kita letakkan di sini. Hmm. Terus ini kan kapas sublimat, dia basah. Iya. Ada kandungan airnya. Jadi memerasnya jangan di sini, tapi peras di sini, Di bengkok. bengkok. Hmm. Ya, begitu juga kalau kapas alkohol, nggak boleh saudara peras di sini. Mm-mm. Tapi perasnya di bengkok. Iya. Ya. Mana pasti laki-laki aja. Oh itu Bu, di belakang sebentar. Itu wanita juga. Iya. Ya. Ya. Sudah bersihkan dulu atasnya, bagian luar dulu. Ya. Atasnya bersihkan dulu. Ini kotor, balik, tomat. Bisa. Ya. Kita hasil sini ya. Ini Iya. kan panas ya. Iya. Buang ke sini. Hmm. Ini sudah ambil lagi. Terus, ya, bersihkan dulu yang luarnya. Terus ambil lagi, udah. Nah, batangnya, ya, Hmm. arah aja. Nggak usah begini-begini. Ya, ini searah. Kayak mobil aja. Batangnya sudah bersih, ambil yang terakhir, set. Ini glans penis, ini namanya glans penis. Ya, kalau orang di Sunda ini kebuka, kelihatan. Ya, nah, jadi searah. Seperti ini. Jadi nggak begini. Oke, kita ambil lagi satu. Nah, orifisiumnya. Begini. Hmm. Ya. Selesai. Oke. Dan setelah itu baru kita pakai 20 menit. Handgun steril. Belum. Oh belum. Nah, kita pakai ini dulu. Harus ada korentang. Oh suntikan. Ya. Itu. Supaya jadi nggak lama gitu ya. Nah, ini kan terus ingat apa? Kalau memang itu steril kita ngambil ya harus ingat dengan korentang untuk ngambilnya. Hmm. Supaya nggak kobok-kobok. Nah. Ya, kalau kita memegang sesuatu yang steril seperti orang gigi, Oh ya, jadi nggak begini aja kita ngambil. Tangan kita kemarin kan nggak steril kan? iya. Seperti orang gigi. Nah, setelah itu pegang ujungnya. Tapi kita perhatikan sekitar kita dengan kita pegang di sini, kita buka, lentur. Iya. Nah, ya, kemudian kita pegang lagi ujungnya. Nah, Hmm. gitu. Setelah itu gitu. Hmm. Nah, kita pakai langsung Steril. kita langsung kita pertimbangkan
langsung steril, supaya nanti kita tidak terlalu banyak minta tolong. Ya, kita ambil dulu aqua ini ya kita depannya ini yang kita siapkan dulu ya, apa Surat kain gel. ya, silakan jelinya yang kita pasang steril. Nah, kita lihat mana bagian kanan, mana bagian kiri, ya. Mana bagian? Itu right kanan Bu, yang sebelah sini right. Nah, ini perhatikan. Nah, masa langsung steril. Pada baru pertama, baru sekali ini, baru yang satu, ada di dalam. Nah, jangan pegang yang sini. Luar. Luarnya. Nah, sekarang kita ambil. Sekarang kita memasang yang satu lagi. Nah, supaya nggak bersentuhan dengan tangan kita ini, kita pegang dari sininya nih. Pegang luar. Nah, ya, nah, gitu, ya. Nah, ini nggak apa-apa, steril ketemu. Steril. Nah, udah ingat rumusnya, steril ketemu steril, steril. Ya. Steril ketemu tidak steril. Tidak steril. Atau steril, tidak steril ketemu steril, tidak steril. Ya. Ya. Nah. Ya. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah begini, ini kan udah bersih kan? Sudah. Tolong bantu saya buka ini. Nah, boleh kita minta tolong? Siti, Iya Bu. ya, buka itu. Ada. Ya. Biasanya, biasanya ini ada juga plastik kecil di dalamnya. Ya, ada plastik kecil lagi. Ini nggak ada ya? Ada yang ada nggak? Ada. Nah, terus tolong lagi. Ini mungkin ini ada plastik. Nggak apa-apa, nanti kalau untuk yang bekerja sendiri nggak ada siapa-siapa yang pengen saudara. Ya, atau kita nggak pakai di bolong. Ini ada plastik. Ini steril kan masih kan? Ya nggak apa-apa kita pegang. Ya, karena tadi kita yakin bahwa Masih steril. masih di segel. Tersegel. Ya, makanya pada waktu kita ngambil tadi, kita lihat ini utuh nggak? Gitu. Oke, selesai. Kemudian kalau kita tidak pakai bolong steril, ya. Jadi ini kita gunting sedikit aja, atau nanti deh saya ulang lagi. Oke. Sekarang ambil yang tadi aja yang saya buka. Ini nanti kalau udah yang Hanya kalau nggak pakai apa biar ya, bolong. kalau nggak pakai bolong, tapi prinsip sterilnya masih tetap kita dapatkan. Nah ini, udah saya ambil ini steril ya. Nah, oke. Tolong kasih itu. Silakan jeli. Secara teori sih dikatakan nasi ini sekitar 15 sampai 17 cm kalau untuk laki-laki. Tapi ada juga itu sih kebiasaan rumah sakit ya. Itu dokter barangkali yang memberikan apa? Iya. Jeli ini dimasukkan Dalam. ke dalam sini. Nah itu kita tidak tahu ada risikonya apa, tapi buku keperawatan masih mengatakan itu di sini. Kalau dokter ini masukin situ Bu. Ya. Itu pun kecil kayak itu langsung itu udah Iya. nggak gede Tapi gitu. kita dokter udah tahu dia, tapi kalau kita enggak, kalau bukan dokternya ya kita jangan ini ya. Nah, kita nggak tahu reaksinya nanti. Tangan saya steril ya. Ini masih silakannya seberapa ukurannya? Nah, ini aja di sini.
ujung Taruh di pegang. sini, Enggak, jempol. jangan nempel kamu. Dari benar kamu dari sini. Ya, sampai 17 cm lah. Ya, oke. Kalau misalnya naruh jelinya di sini bu, kan di sini. Kalau giliran tetap di sini, pasti kita males gini. Jeli Mana? di sini. Oh, ini di handscoon. Di handskun biasanya. Enggak, saya nggak pernah ada kayak gitu. Nggak pernah beda. Saya Ya, juga lihat tahunya ini, begini bu, langsung Praktek di situ. lapangan biasanya suka begitu, Iya. suka Oh, Ada iya. abang suka begitu bu. Gimana? Kalau nggak di GD, suka kececer bu ininya di ujung biasanya nggak di tangan, di ujung nanti ini tandanya gitu karena ini kan iya. cair. Jadi tarik sini. Kasih, taruh ya. Nah, depan ini supaya tidak kemana-mana. Nah, supaya kita kerjanya enak begini. Tapi ini kemana-mana nggak ada masalah. Karena ini juga steril. steril. Oh, ya. Jadi untuk steril ini supaya kita ini ujung daripada ini tetap steril ya. Oke, setelah itu nih, nah pakai dekat Sudah. tangan kita nih Aja. pegang. Pegangnya jangan ragu-ragu, mantap aja Iya. ya. Karena kalau saudara ragu-ragu nanti geli Iya. ya. Kelihatan kok ya, rasanya di terangsang atau justru orang nakal ngerjain saudara jadinya ya. Jadi pegang saja gitu ya, pegang tapi gak usah dipencet ya, saudara yakin. Narik. Nah kemudian saudara ditarik sedikit gini, agak didirikan sedikit set. Nah tarik ke atas panjang ya pak ya, tarik ekspor panjang pak ya, terus ekspor panjang ya pak sampai batas yang kita tentukan. Nah ukurannya biasanya Bu, ya, kalau sekiranya ini masuk ke dalam vesika urinaria atau kandung kemih, ya, dia pasti keluar urin. Oh, langsung keluar ya Langsung Bu ya. keluar. Nah, kalau sekiranya ini diperlukan untuk pengambilan urinokultur, ya, kultur itu adalah pemeriksaan untuk membiarkan bakteri yang ada pada kandung kemih atau pada urinnya, itu tempatnya juga harus steril. Nah, ini langsung kita tampung. Ada di sini. Buang sedikit, kemudian kita tampung dari sini. Gitu. Ya, tapi kalau itu ada, kalau enggak ya enggak. Pakai ini berarti. Pakai enggak, ini tempatnya steril. Oh, harus steril. Ya. Oke, selesai. Ini udah nyambung masuk. Nah, terus ini nggak apa-apa, nggak steril lagi. Ini sudah selesai. Kita lepas ininya, sterilnya, ya. Nanti kan ini akan kita sambung ke Kak ini urin bag. ke urin bednya. Ya. Kemudian sebelum kita sambung, kita isi dulu balonnya. Nah, itu tadi airnya nih Ada di bawah. bisa kita lihat. 5 cc aja. Biasanya kita lihat nih ukuran balonnya isinya berapa cc. Biasanya ada di sini nih. Ya, oh ini 8 cc. 8. Ya. Jadi ini saluran, satu saluran balon, satu saluran satu saluran urin. urin. Ya. Ya. Putih ya. Itu. Balon. Kita semprotkan. Ini buat siapa? Takutnya banyak ya. Iya. Jangan baik-baik udah bocor. Bocor takutnya. Nah, kemudian kita tarik sedikit. Oh, ditarik Untuk lagi ya ngetes Bu. apakah betul sudah Masuk. terfiksasi apa belum. Ya, tarik sedikit. Kalau ada tahanan, jangan kencang-kencang. Ya, kalau ada tahanan berarti ini sudah terfiksasi. Terfiksasi. Tapi kalau belum. Kalau belum masih lepas dia, ya berarti belum. Nah, kemudian
Ini kan kotak tadi ya, takutnya ada urin ada apa gitu ya. Nah kemudian baru kita sambung ke kantong mulut. kantong urin. Oke, selesai. Kemudian kita plester. Plesternya adalah pada pangkal paha sebelah dalam. Oh, ya. Agak naik aja kan. Oh, apa? Terlalu sedikit, terlalu sedikit ya. Nah, Nah gitu. Nggak mau deh. Pas. Dipasang Bu. ini sudah gitu ya. Nggak. Ini. Akan saya pakai perlu perempuan lagi. Hah? Yang perempuan. Oh karena mau pakai perempuan. Iya. Terus kita pasang sebelah paha bagian dalam. Kita usahakan kadang-kadang ada orang yang tidak tahan dengan apa? Karet. Ya, jadi nah, plesternya yang enggak. Ya, selesai. Kemudian kita lakukan. Oke, tolong dilakukan. Iya Bu. Ya. Nah, kita tutup. Lagi, ya. Ya. Kita pakai lagi. Ya. Ini pasien. Nah. Ya. Oke. Ya. Ini kita tarik ke bawah. Selimutnya. Lanjutnya. Oke, selesai. Terus kita edukasi dulu pasiennya. Bapak, Yang ya, ditarik-tarik. kateternya sudah terpasang. Ya, Bapak nanti kalau pipis nggak terasa, pipis aja, ya karena sudah langsung keluar. Ya, nanti Bapak kalau miring, nah miringnya ajarkan ke sebelah gimana kalau membeknya kan. Kanan. Ya, jadi karena udah banyak ke kanan, Bapak miringnya nanti ke kanan ya, kalau enggak nanti ketarik. Ya, oke, selesai. Ya udah ya Pak ya, selamat istirahat dan perawatnya Pergi. buka lagi. Oke, waktunya. Sampai sini ada yang tanya? Jelas, Jelas Bu. jelas. Apa ajar? Oke. Sekarang kita memasang perempuan. Bedanya cuma itu aja, panjangnya aja, caranya sama tadi. Ya. Kalau yang perempuan batasnya berapa Bu? 15 Kalau yang ini 9. kalau kondom langsung disambung nanti ya. Ya. 9 Gitu ya. Iya. Nah, jadi kita nih kalau perempuan, ini ingat ya sudah ya. Nah, perempuan, saudara harus lihat dulu, yakinkan dulu mana yang uretra. Ini kadang-kadang suka salah, Iya. karena dalam melihat dalam kondisi yang sebenarnya susah saudara membedakan mana yang uretra, mana yang Operator. ureter. Uretra, mana yang ureter dan vagina pada wanita. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau pada wanita sebetulnya secara teori harus kita siapkan kateternya 2 harusnya. Untuk antisipasi kalau sekiranya salah masuk, karena itu tadi lubangnya ada 2 tadi, ya takutnya masuk ke lubang vagina. Jadi yang lubang yang sudah dimasukin tadi nggak boleh langsung dilepas begini, ya supaya tidak terjadi kesalahan. Tidak keulangan 2 kali. Nah, ambil kateter yang satu lagi. Takutnya kalau saudara cabut langsung, Sakit itu. Ntar yang kedua masuk lagi. nah, masuk lagi ke lubang yang itu. Jadi secara teori diajarkan seperti itu. Biarkan saja yang salah itu masuk ke lubang apa vagina, ya.
Tapi ambil satu lagi, itu yang untuk uretra. Nah, ini kan di sini ada 3 lubang, apalagi kalau saudara lihat di Anus. bawah. Yang di atas ini adalah Uretra. uretra. Jadi saudara lihat, cari dulu lubangnya. Ada berapa lubang? Iya. Ya. Apalagi kalau pada lansia ini udah gember-gember kan? Iya. Ya, bingung nyarinya yang mana. Nah, lihat dulu cari dulu lubang. Oh, yang di atas. Jadi yang saudara masukkan adalah lubang yang di atas. Nah, tapi hati-hati kalau pada anak-anak, bukan anak-anak, ya remaja lah katakan begitu, anak-anak gitu ya, yang masih gadis. Nah, ini kesalahan Fatal. fatal kalau sampai terjadi saudara masukkan ke dalam lubang Vagina. vagina. Sementara dia masih gadis. Ya, kalau orang yang berumah sudah nggak bermasalah. Masuk ke lubang vagina juga nggak bermasalah. Cuma untuk mencegah kesalahan 2 kali itu, ya, makanya diberikan 2 disiapkannya untuk jaga-jaga. Ya, oke. Nah, masuknya sekitar 7-8 cm aja kalau pada wanita, atau kita dikontrolnya Keluar urin. ya. Dan pada wanita kita juga bisa pakai metal kateter. Metal kateter ada nggak, Hon? Metal kateter? Metal nggak ada. Ya. Jadi maksudnya 7, karena uretra wanita itu lebih Lebih pendek pendek. dan makanya bisa pakai metal Maaf ya. kateter. Kalau pada laki-laki nggak bisa pakai metal kateter. Prinsip tadi sama ya, steril, kalau udah pakai tangan sendiri nggak perlu lagi kan, Bu, Iya. biar nggak terlalu lama. Iya. Ya, nah ini adalah metal kateter. Ya. Jadi kalau sekiranya biasanya ini kalau untuk ibu yang mau melahirkan, kalau kandungannya penuh, ya tertahan, ya. Nah ini harus dikeluarkan dulu urinnya. Tapi tidak bisa, ini hanya untuk 1 kali pemakaian. pakai. Ya misalnya untuk ambil cuma ambil pemeriksaan tadi. Tapi kalau untuk yang sifatnya untuk perawatan sehari-hari supaya pasien nggak ngompol, ya tetap pergunakan yang ini. Cara pemasangannya, persiapannya, langkah-langkahnya sama, cuman bedanya ini aja. Apa perlu diulang lagi dari awal? Enggak kan? Nggak usah, nggak Nggak apa-apa. usah ya, Udah, Bu. lama kan masih ada Sama. satu kita Iya. untuk perawatan kateter. Di lubang ada 2. Nah, Itu cuma 7 jadi kalau saudara masang ini, saudara pegangnya begini, ya. Nah, permisi ya Bu, ini tetap dibersihkan juga, sama seperti tadi. awal seperti awal. Ya awal, cuma di sini bedanya sedikit. Kapas sublimat. Kapas sublimat. Ya itu. Mana bengkok tadi? Bengkok itu, Bu. Di. Nah, ini saya pakai ansun ya. Ya, Bu, udah pakai. Nah, sama posisi kapas sublimat, bengkok. Nah, ini pertimbangan tadi kan saya sampaikan kenapa posisinya harus seperti ini. Nah, Bedanya. jadi Cara bersih ini kan pakai dari ini, pakai kapas sublimat. Kita peras tadi, ini udah kita bersihkan. Tadi kan gland finish juga kan belakangan tadi kan? Iya. Nah, Keluarnya dulu. nah, sekarang kita pakai labia Minora mayor mayora. dulu, labia mayor yang di luar, nih, yang besar, ya, labia mayor yang besar, ya. Kemudian kita searah, yang terjauh dulu kita, gitu, ya searah aja, jadi jangan muter balik atau jangan enggak, dari atas ke bawah, gitu. Kalau masih perlu sekali lagi, boleh, kalau masih bersih, nih. Gitu. Ya, kemudian kita ambil lagi, udah bersih, kemudian baru labia minor, kemudian baru kita yang terakhir, ya. Kalau ini kerampang namanya, kerampang atau
perineum. Perineum. Jadi jangan sampai salah. Ada perineum, ada Kerangka. apa? Perineum kalau ini. Yang di dalam perineum. Lapisan kulit apa? Lapisan kulit. Itu dermis. Nah, itu hampir sama tuh nama itu. Silakan saudara cari. Epidermis. Nah, jadi nah, ke bawah segini sekalian nih. Kan udah tadi labia mayor, labia minor, ya udah bersih. Kemudian kita ambil yang baru set. Nah, dari atas ke bawah set. Gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke atas, kasih itu dulu, silokain. Tetap. Silokain, masukkan. Ibu, terlalu panjang ya. Itu saudara harus halus kerjanya ya. Ini kan keras. Sensitif. Nah, kita keluarkan atau kita pakai ini seperti tadi sama ya. Nah. Ya. Jangan. Nah. Ini ibu ternyata panjang ya bu ya. Nah, oke, keluarkan dulu, kosongkan dulu ya. Jadi saudara kosongkan dulu, kalau memang banyak kosongkan dulu, nggak apa-apa. Keluarin Nanti, dulu. nah, keluarkan dulu urinnya. Setelah itu baru nanti saudara isi balonnya. Nah, gimana kalau ini salah? Nah, kalau ini salah, ini misalnya masuk ke vagina nih, dia di bawah, ini gini. Biar. Nah, kuncinya apa? Udah panjang masuk, tapi kok nggak keluar urin? Apa? Sedangkan kondisi pasien cairannya nggak ada masalah, gitu ya. Nah, terus ambil satu lagi yang tadi. Ya, di kepala. Satu. Nah, ini satu lagi, nah baru masukkan ke sini. Jadi biar nggak kesalahan 2 kali. Untuk Mencegah kesalahan. kedua Kali. kali. Nah, selanjutnya sama. Kita sambung, kita selesaikan, kemudian kita Kasih. ya. Oke. Terus saya tanya, Ibu, kalau yang tadi yang pakai apa kateter metal itu tetap bisa bungkan atau langsung aja berarti kan Bu ya? kenapa maksudnya? Tanya Untuk urinnya urinnya siapa? Kan bisa kalau bisa pakai nggak bisa kan? Iya, jadi langsung berarti ya Bu. Iya. Itu kan Jadi sugar makanya untuk ini orang gunanya hanya untuk satu orang hamil. Iya, orang hamil aja. Hamil kan ambil atau cincin. kita untuk mengambil bahan pemeriksaan Pemeriksaan. gitu yang steril itu kepada wanita ya, tapi nggak bisa ini kita gunakan, ini kan nggak ada balonnya dia. Iya. Kan balon itu fungsinya Sakit sebagai juga. fiksasi Iya. ya. Iya. Oke, Jadi Wis ada di anak. baik. ya, ini Kalau udah tinggal ngelepas Ya, ya. nah, tinggal melepas kateter nanti bentar perawatan kateter ya. Iya Bu, ada perawatan. Lepas kateter, oke lah, ini sudah terpasang. Enggak. Kalau nanti perawatan kateter ya. Oh iya, perawatan dulu ya berarti. Ini sudah terpasang di sini, udah biar aja. Iya. Kita pada teringat deh. Oh, buang dulu tuh. Oh, benerin dulu. Ya. Oh iya, saya mengajarkan ini tadi kalau lupa. Kalau misalnya kita nggak punya duk steril, Iya, Bed ya. steril. Kita nggak punya duk steril. Iya. Terus gimana caranya supaya prinsip sterilnya dapat? Nah, Buka ujungnya. ini kan begini. Langkahnya sama tadi ya, yang ini ya. Cuma saya ingin menunjukkan gimana caranya tetap kita pakai enzim steril, gitu ya. Nah, ini kita potong. Gunting. Guntingnya belum ada ya. Nah, jadi ini aja yang kita potong sedikit. Maaf.
potong sedikit ini. Nah, kita pakai hand steril tadi. Nggak perlu lagi ibu pakai hand steril ya, berarti Iya. ya. Oke. Nah, ini aja kita kasih apa? Jelly. Silakan Jil. Kita kasih jelly, ya. Oke, udah kita kasih jelly set, gitu ya. Nah, ini memang kurang itu sih. Ya. Nah, sekarang kita, nah, ini supaya nggak apa? Supaya nggak ini aja nih. Makuk-makuk. Ya, supaya nggak apa? Ya, Nggak kena, nggak on ya, nggak on. Oke, kita pakai enzim steril kan? Iya. Nah, oke, kita masukkan steril. Nah, ini aja nih dengan teman-teman gitu ya. Dia berusaha untuk dan baru kita masukkan. Ininya nggak kita lepas semuanya. Iya. Nah, paling masuknya itu kan sudah tidak terkontak Ya dengan tak aja. terkena ke Ya. bawah. Nah, gitu ya. Oke, selesai. Nah, ini langsung kita tampung gitu. Nah, jadi prinsip sterilnya tetap dapat ya. Iya. Selesai. Jelly. Nggak beli. Sekarang rapiin dulu itu beresin. Sekarang kita perawatan kateter. Caranya pakai yang itu biar karena nah, Bukan. kasih dulu dia ini dilepas itu. Ya, nah, kasih sini. Kasih sambil ke situ dulu. Ya, baik. Kita perawatan kateter. Ibunya pakai yang itu. Tadi kan mau nyumpahin yang itu, kalau yang tadi kan kayak plastiknya, kayak nggak usah bongkar-bongkar lagi. Habis ini nyobain biar nggak ngantuk. Dah. Udah Bu. Yang bisa nonton drakor, drakor sama ngantuk-ngantuk merem-merem. Mampus jangan begadang, jangan begadang. Oke, sekarang kita mau perawatan kateter. Perawatan kateter. Muhammad Ali. Prinsipnya steril, tapi kalau bisa ya pakai langsung Steril. steril. Ya tapi langsung steril ini kadang-kadang saya kasihan juga harganya cukup mahal. Mahal. Iya. Ya, dulu pernah kita semuanya pakai langsung steril. Lumayan juga gitu ininya. Tapi
saya perhatikan dulu yang pakai mesin steril lah, ya. Tapi nanti udah mana yang enggak. Oke. Ya. Ya, jadi kita siapkan mesin steril, ya. Kemudian itu spare Itu 10 cc. ya boleh buang aja dulu. Oh, kebanyakan. Oke. Spare Versi violet. Harus jadi pasien. oh iya Eh, begadang. Ya, begadang bukan benar. glycerin apa ini glycerin Sesuai harapan. Oh, Habis. masih orang nggak itu kok enggak. Ini sama seperti tadi ya. Kalau sekiranya Video. kita sebelum kita melakukan sesuatu itu kan harus kita kaji dulu. Ya, kita lakukan pengkajian dulu, kita lihat dulu. Kalau kotor ya tetap kita siapkan plastik. Tapi kalau bersih ya kita hanya tinggal melakukan perawatan kateter. Ya. Nah, bisa. Ini anggaplah bersih ya, tapi ini saudara harus ingat nih. harus siap. Harus siap gitu ya. Nah, sekarang kita siapkan alat-alatnya, apa saja alat-alatnya, kapas selimut, nah kapas sublimat ini sekarang untuk mencari kapas mencari sublimat itu sudah sulit ya. Saudara bisa buat, kalau saudara lagi merencanakan praktek, saudara bisa bulat-bulatkan dulu kapasnya seperti ini. Ini berapa kan saya dapat itu ya? Buat nih. Saudara bulatkan dulu begini kapasnya. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Biasanya di ruang tuh ada kapasnya. Ada sendiri. Nah, cuman kadang-kadang nggak sempat dibuat atau belum diberikan. Nah, sublimatnya nggak ada. Sublimatnya sekarang cairan sublimat itu sudah jarang. Ya, ya, nggak ada lagi sekarang. Kita bisa, saudara air panas. Nah, air panas ini saudara bikin aja sendiri pakai air panas. Nah, guyur dengan air panas. Oh, Nah, biarkan dulu sampai dingin, jangan hangat-hangat nanti saudara panas pastinya kaget. orang ya. Oh, Ya. iya. Tuh. Nah, itu bisa. Jadi kalau merasa saudara praktek, makanya itu perlu perencanaan. Sebelum saudara praktek, besok saya mau ngapain ya?
ya, supaya apa yang saudara perlukan itu sudah Ready. ada. Gitu. Jangan besok mau praktek, nah baru kok ini nggak ada, itu nggak ada. Nah itu artinya saudara nggak dapat apa-apa gitu loh, kerja asal kerja aja gitu. Ya, itu yang begitu saudara, bukan siapa. Saudara nggak bisa mempraktekkan ilmu yang memang sudah diajarkan kepada saudara. Nah harusnya kalau saudara punya perencanaan, nah ini kan bisa saudara siapkan sebelumnya, ya, bisa saudara buat. Nah, apalagi misalnya saudara kan di rumah itu beberapa orang, nah bagi tugas lah, yang gini-gini nih harusnya punya gitu loh, itu bagi tugas. Ayo kita, misalnya itu kan kebutuhan saudara. Kalau di ruangan kan orang sudah bekerja secara praktis, tapi kan saudara belum tahu, belum pernah. Kalau saudara sudah bekerja secara praktisnya saja, ya, saudara nggak tahu lagi kerjanya yang benar yang mana, ya, dan saudara lupa semua dengan prinsipnya. Boro-boro teori detail ya, prinsipnya saja saudara nggak ingat. Nah itu yang sangat ditanyakan. Nah ini nanti saudara tinggal kasih apa, air panas, air panas, biarkan aja, ya. Pakai ini. Nah, dan Nanti kasih tahu teman-temannya kalau ngambil ngumpulin tugas sama ya, jadi perangkat alat yang kita siapkan untuk kita melakukan perawatan kateter. Ya. Sengaja saya kenapa saya mau mencampur adukan gitu, takutnya saudara ingatnya. ya. Soalnya kalau saudara ujian UKOM, ya, yang ditanya tuh banyaknya yang tindakan prosedur juga. Gitu. Jadi kalau sekiranya saudara nggak lihat seperti ini, saya khawatir oh itu semua ada, oh dulu dikatakan oh dulu ada ini, padahal itu Nggak dipakai. nggak dipakai. Iya. Cuman mau yang kita kerjakan itu yang kita ambil ya Bu, siapkan. ya. Jadi terus ada selimut mandi. Iya. Selimut mandi. Kalau sekiranya saudara pakai misalnya harus dibersihkan terlebih dahulu, berarti saudara harus siapkan dan anduk dulu, sabun, wastafel, itu dah temannya itu, ya. Oke. Sekarang kita kontrak dulu dengan pasien seperti tadi, Bu, ya, mau dilakukan dulu perawatan kateter supaya tidak infeksi. Jadi kita jelaskan masukkan tujuannya, ya, tidak infeksi. Ya susah silakan. Oh ya baik. Tadi 5 menit lagi saya kembali. Ya, ya. Kita bawa alat-alatnya. Coba ibu kasih tetap. Ya, sebutkan nama dan Tanggal lahir. ya. Oke. Kita udah boleh. Ya, tadi konsultasi pasien. Ya. Setelah itu kita pasang alas, ya. Pasang alas. Kita pakai sarung tangan. Sarung tangan bersih aja. Harusnya steril ya, tapi tetap prinsipnya steril. Sarung tangan kalau memang nanti saudara ujian ya siapkan dulu. Tentang steril. Steril ya. Kita pasang selimut mandi.
Terus satu kemudian ya. Ya. Berarti kita tutup. Aduh kak. Itu ya. Nah, kita mau laki-laki ya. Iya. Ya. Kita pasang. Kita angkat dikit ya Pak. Tarik. Di situ aja letakin namanya. Tadi kalau memang kita mau gambar ini, kita bersihkan dulu tadi. Kita bersihkan dulu. Kemudian baru kita angkat sudah bersih. Nah baru kita tinggal bersihkan dengan kapas Suprema. Nah, ada buku yang mengatakan sebelum kita sembari kita bekerja ini kita hisap dulu Oh. cairannya. Jadi artinya supaya kita memberikan relaksasi kepada pada pasien. Enggak, itu yang tadi balonnya itu itu. pasien yang pakai balon itu bagian Ujung. Ujung. uretranya itu kan tertekan gitu kan. Iya. Ya. Jadi supaya rileks dulu itu lancar dulu darah-darahnya ya. Jadi kita lepas dulu ininya. Tapi biasanya jarang dilakukan di ruangan. Nih, nah kita lepas dulu. Tapi jangan sampai kecabut. Karena kan balon ini cairan ini fungsinya untuk Menahan. untuk fiksasi. Ya. Padahal ini dibilangnya dilepas dulu supaya otot-otot yang terkena balon tadi kan menekan gitu kan. Iya. Kan kencang kan? Iya. Nah, ini kalau dikeluarkan dulu cairannya ini dia rileks dulu ototnya. Gitu. Tapi ini jarang Dilakukan. Tapi sehari diajarkannya seperti itu. Jadi selama kita merapikan ini, jadi lebih kurang kita berapa menit itu kita merapikan ini dia rileks dulu lah sebentar. Gitu. Ya. Oke, sudah kita buang. Tapi saudara hati-hati sekali lagi saya ingat, jangan sampai ini lepas. Ya, jangan sampai ini lepas, jangan sampai ketarik. Oke. Nah. Oke, tadi ini saya takut kotor ya ini. Ini kan tadi udah dibersihkan dengan wasap, dengan sabun, keringkan sudah ya. Nah, tinggal kita bagian ininya. Nah, ya, nah, ya, kemudian kerupung, tahu nggak ada namanya? Ya, terus. Ya, kerupung set, ya, sampai Papilinium. Ya, nih. Oke, selesai. Kemudian kita ambil satu lagi bulan klinisnya. Nah, ya, habis kotor, masih bersih boleh. Nah, ujungnya sedikit nih. Ya, oke, selesai. Terus ini yang steril itu, yang pentingnya steril itu adalah ini. Nah, ini kita tarik sedikit. Bentar. Nah, terus masuk ke dalam nih. Nah, nih, ya. Nah, ini yang penting, ininya nih yang sedikit ini. Nah, gitu. Kalau ini misalnya rapat-rapat, kita bersihkan dulu dengan kalimat ini sebelum kita tarik, ya. Nah, boleh. Ya. Kemudian kita ambil Tarik dulu sedikit. kapas. Nah, lidi waten atau kapas lidi. Nah, ini ada mangkok. Tarik.
Yang penting ini steril. Ya. Kemudian biasanya kita kasih larutan NaCl. NaCl. Nah. Nah, ini kan steril kan? Nah, Iya. sambil pakai ini yang ini. Oh iya. Aku. Oke. Sambil pakai CD, ya. Nah, ini tadi yang kotor-kotor ini boleh kita pakai kapas Sublimat. sublimat, ya. Tapi yang bagian dalamnya yang tadi Ibu bilang kita tarik sedikit, biasanya 1 atau 2 cm aja, jangan sampai. Nah ini yang pakai, Kapas gitu. karena ini apa? Kenapa ini steril? Karena ini masuk ke dalam nanti, Iya. ya. Jadi ini kita bersihkan, ya, yang kita tarik sedikit itu, gitu. Nah, kalau kurang itu kita belum aja, ambil satu lagi, silakan lagi ke sini, ya, searah aja. Nah. Ya, sama lingkaran ini. Jadi ini yang kita pertahankan sterilnya di sini. Makanya bisa kita lakukan tanpa memakai handphone steril, tapi prinsip sterilnya tetap bisa kita pertahankan. Asal itu tadi cara benar-benar gitu. Oke, selesai. Nah, selesai. Tadi walaupun tidak kita dorong, ini otomatis dia akan masuk, ya. Apalagi kalau sekiranya tidak kita kosongkan tadi fixasinya, karena dia nahan itu. Tapi kalau sekiranya ini, ya kita dorong sedikit, masuk, ya. Dalam. Nah, ya. Nah, selesai. Udah kita fiksasi lagi. Plaster lagi. Plaster lagi, kayak tadi. Kalau sudah tadi kita dorong, berarti kita ambil cairannya, berarti kita isi lagi balonnya, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa mengisi larutan pada fixasinya. Kita isi lagi. Nah, gitu ya. Oke, berarti adalah saatnya beberapa menit, beberapa jam lah taruh, ya, istirahat daripada dinding uretra yang terkena balon tadi. Oke, selesai. Oke, nah, pasang fixasinya. Ya, kita lagi timur mati. Kalau kita sendiri kok, kita juga bisa begini ya. Nah, itu tangan kita begini. Selesai. Ya, berarti apa namanya, perawatan kateter, pemisahan kateter, selesai. Nah, tadi ya Ibu lupa belum diberikan ya Ibu contoh ini. Oh iya. Nah ini underpad. Ini kalau di ruangan ada underpad, saudara nggak perlu siapkan apa nih? Ini ya, Alas bawah. alas bawah perlu. Pakai itu. Ya. Pakai itu sekarang. Tapi biasanya sekarang banyak kok, biasanya pada pasien-pasien yang kondisinya lemah. Biasanya begitu semua sekarang. Ini tidak disiapkan dari rumah sakit,
tapi biasanya keluarga yang keluarga beli beli ya. di koperasi lama baterainya Karena kan umumnya sekarang pasti BPJS ya, BPJS kan semuanya juga ada standarnya ya.